Injil menegaskan sikap untuk berjaga-jaga karena kedatangan putra manusia tidak pernah kita sangka-sangka. Apa artinya? Kedatangan putra manusia artinya kematian, RIP, requiescat in pace, ia bersih dalam damai. Sehingga Bapak Ibu sekalian, berjaga-jaga yang dimaksud Tuhan itu adalah memikirkan hal yang baik, berbuat yang baik dan berkata yang baik. Sehingga kerap kali kita zaman sekarang, mungkin zaman canggih ya, orang semua sibuk kadang-kadang dengan handphonenya, sehingga begitu sibuknya sehingga semua tugas terbengkelai. Ibu rumah tangga nganti sapnyakan, nanti bapak keluarga ngesap ya megai kasep, anak-anak semua terlambat sekolah karena sibuk dengan handphonenya, yang hanya bilang lope-lope yang tidak perlu misalnya. Ya, tugas kur dia lupa latihan karena tadi sibuk main HP semuanya. Orang tua lewat gak disapa. Yang disapa temannya yang ada di sana tuh, yang ada di Bangli, rumah sakit jiwa, semua disapa semua. Kenapa? Begitu sibuknya barang itu tidak sadar apa yang terjadi. Sama dengan zaman Nuh kan. Nuh sibuk mempersiapkan kapal, mereka sibuk orang kawin, orang minum arak, ngecampur baygon sedikit. Akhirnya terjadi orang Nuh masuk ke Bahtera, banjir besar, habislah mereka semua. Berjaga-jaga berarti saya punya kepekaan, mana yang paling penting, mana yang sedikit penting, mana yang tidak penting. Kalau saya sebagai pastor, yang paling penting itu apa? Bangun pagi itu penting, jangan lupa bangun pagi. Jangan bergadang, tidak perlu. Itu kalau kita bergadang sampai jam 2 nonton bola, pagi-pagi misah macam ayam mabuk itu, atau mungkin kita bergadang sampai jam 3 hanya duduk-duduk di balik pemaksaan sana, minum arak, minum bir, campur dengan garam, campur dengan tabil sedikit. Besok pagi semua di rumah sakit semuanya karena diare semuanya. Bagaimana sikap berjaga-jaga yang benar agar pada saat Tuhan datang kita benar-benar siap menyambut kedatangan dan masuk dalam surga? Mungkin kita perlu meniru ada dua sikap dalam dunia ini, dalam dunia binatang, yakni ular dan ulat. Kalau ulat pada saat tertentu dia makan banyak, kemudian dia stop makan. Dari ulat kemudian berubah menjadi apa? Kepompong berubah menjadi kupu-kupu dan kemudian terbang. Ulat dia makan daun, jalan merayap. Tapi kupu-kupu dia mencari madu dan dia terbang tinggi jauh sekali, berbeda. Kalau ular dia makan sebanyak-banyaknya, dia tidur, kemudian dia bangun sama seperti kemarin, tidak ada perubahan. Sehingga dalam sikap berjaga-jaga kita perlu mencontoh sikap ulat. Semua ada saatnya, makan. Nah itu kemudian terjadi perubahan yang baik. Kalau kita makan, pagi makan beguling, siang mungkin makan apa itu ya, butuhnya main tempe itu, kalau malam makan lawar mungkin, tapi kemudian tidak ada perubahan apa-apa. Klemet, menjalan secara lipi, aduh, kadang-kadang tak maaf, satu gak gregetan dengan kita punya anak-anak muda ke siapapun. Jalan pelan-pelan sekali, tuh otak juga lambat. Dan orang tua apa pasti maper mau pedalam romo, pana aja ge kukune barak-barak, dalam mang jalan ngamah yo, bibirnya tebal mesti lipstick, pedalam mang untuk debong. Orang tua yang berpikir pedalam seperti itu, tinggal saatnya kita menuai baygon. Pengalaman saya yang saya lihat, istilah yang bagus yang waktu saya dengar waktu di Gumreh itu, yang pana anu ngidepis ya raga pang tekapan yo, adik itu adik yang subuh tekapan dua yang magai ben pindah, coba aja sampai yang sing dan tekap raga kaji temalun, masih dari kecil dipaksa dipasang apa tuh namanya di lehernya itu, paksa dia jalan. Yang subuh gede sing dan tekap pasang tuh raga kaji itu, emen orang meme nas keleng, bapak nas keleng, cai nyai, bahasa itu. Dan kita mungkin tidak sadar. Sebenarnya kita orang tua yang mempersiapkan anak itu demikian. Kata pedalam, emangnya puntang panting dicari melo jagung. Panaknya cuma melipstik, mengkutek-kutek semua, pegang HP 3.
Satu untuk pacarnya, satu untuk sekolah, satu untuk orang tak kenal semua. Dia melipes, eme mang ramu, eme nak sugih, eme mah gail semua ngatik petang, buruh yo, pesta bang ragu panak ni. Baik, kalau begitu saya doakan kalian semua supaya segera dipanggil Tuhan kalau begitu. Khususnya anak-anak OMK, SMP, SMA, kuliah, SMP, tapi juga harus ditunjukkan dengan kepintaran, kecerdasan dan kreativitas. Orang bilang soft skill. Orang tuh hidup karena punya keterampilan. Orang tidak sekolah sampai SMP, tapi dia punya keterampilan. Keterampilan melukis, keterampilan menggali pondasi. Sing perlu sekolah sampai S1, S2. Kita kan bangga S1, S2. Sing bisa megai, selengit, megai 2 jam, sebuah ngoyong 3 jam. Kenapa? Karena tidak dilatihkan sejak kecil. Cara sampi tekapen ya. Jadi orang tua itu kan juga belum gajum juga pedalam, panak kewah pakai panak tuh nanti ke dokter kandungan, marah dadi nih pedalam ya, tunggu saatnya saja. Nanti anak ini kan menjadi bumerang bagi tua yang demikian. Kalau saya pribadi yang saya yakini dan yang saya alami bahwa orang tua itu memang saklek dalam arti punya disiplin yang tinggi. Anak diberikan tanggung jawab, tugasmu tuh mang celeng ama, tugasmu ngarit, orang tua kontrol saja. Kalau nggak dibuat dipanggil. Dan saya pribadi mengalami berapa kali nggak dikasih makan karena lupa mang celeng ama, nggak dikasih makan. Kayaknya ya, kamu tidak akan mati makan semalam, tidak dikasih makan. Konsekuen. Dan kita diajar bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian bertanggung jawab adalah sikap yang berjaga-jaga. Semoga Bapak sekalian tadi Palasari ini, semoga mulai hari ini dan semua gerak cepat semuanya. Terus anak OMA, OMK kalau pertemuan jam 7.30, jam 7 sudah standby. Jangan jam 7.30 masih di negara, masih di Melaya sana, atau masih di Batu Karung sana. Bahaya itu. Semoga dengan demikian mulai hari ini tidak ada yang terlambat pertemuan, rapat-rapat, jalan semuanya. Dengan demikian sikap yang berjaga-jaga adalah sikap yang datang lebih awal. Kita mohonkan rahmat ini dalam misa kita pada Minggu Advent pertama ini. Amin. Mari kita berdiri.